Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan proses diseminasi hasil tugas praktik saya, yaitu tentang coaching dan mentoring saya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya menayangkan hasil proses diseminasi saya tentang konsep dasar pembelajaran digital yang terdiri dari konsep pembelajaran digital, aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, aplikasi presensi online, dan yang terakhir saya juga akan membahas tentang perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yudit dan Bu Widina yang sudah bersedia mengikuti diseminasi tugas saya pada pelatihan digitalisasi pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran digital. Nah, sini ya Bu, di sini nanti topik yang akan saya bahas yang pertama tentang konsep pembelajaran digital yang berisi ada pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital serta teknologi dalam pembelajaran digital. Lalu yang kedua di sini ada aplikasi kelas online. Yang ketiga ada aplikasi penyimpanan dokumen. Yang keempat ada aplikasi presensi online. Dan yang terakhir di sini ada perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Baik, di sini lanjut saja. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran digital. Di sini konsep pembelajaran digital itu adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Dan metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Next, di sini saya akan bahas tentang kelebihan dulu ya Bu. Yang di sini kelebihan pembelajaran digital itu ada dua. Yang pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan daya belajar masing-masing anak siswa. Lalu yang kedua, di sini ada pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat waktu dan tempat, karena di sini kan online ya, virtual. Lalu di sini selanjutnya tantangannya. Tadi ada kelebihannya, sekarang tantangannya. Sama Bu, ada dua. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Karena kan di sini juga kita melihat bahwa anak-anak lebih canggihnya itu membuat konten, tapi kalau untuk sistem pembelajaran digital itu masih kurang biasa gitu. Lalu yang kedua, di sini ada pembelajaran digital yang memerlukan keterampilan khusus dari pengajar, yaitu kita sebagai guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Nah, selain itu juga, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Jadi juga di sini kita juga dituntut ya Bu untuk kreatif, untuk bisa gitu menggunakan digital supaya proses pembelajaran juga lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi pembelajaran digital. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, terus ada e-book juga, dan aplikasi mobile. Nah, di sini teknologi memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Jadi lingkupnya cukup luas. Lalu di sini ada aplikasi kelas online. Nah, di sini sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar, jadi guru ya Bu di sini, dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Nah, dalam aplikasi ini juga
kita bisa mengakses seperti materi pelajaran, tugas-tugas secara online. Mungkin pernah kita rasakan ketika zamannya COVID yang beberapa tahun yang lalu. Terus juga ujian sekarang kan sudah bisa berbasis online gitu, menggunakan Google Form dan sejenisnya, dan juga bisa diskusi dengan mudah dan nyaman. Nah, lalu di sini juga ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan, di antaranya itu Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Paper, Genius, dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk yang bertatap muka secara online, yang biasanya sering kita dengar ya Bu, Zoom gitu ya. Ada Zoom, Gmeet ya, Skype, Google Hangout, dan masih banyak lagi. Tapi kan mungkin yang familiar banget yang sering kita gunakan ketika pelatihan-pelatihan itu, kita selalu menggunakannya Zoom. Kalau Zoom itu Google Meet gitu. Gmeet ya bahasa ininya. Lalu selanjutnya di sini ada aplikasi penyimpanan dokumen. Nah, di sini aplikasi penyimpanan dokumen itu secara online. Kadang-kadang kita kalau bisa menyimpan file-file atau dokumen kan zaman dulu kan pakainya masih flash disk ya Bu. Jadi kalau misalnya hilang ya udah kita nggak punya data backup-nya lagi ya. Gimana nih cara untuk mengembalikan data kita? Nah, di sini solusi sekarang itu ada aplikasi penyimpanan dokumen. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengikuti beberapa cara-caranya untuk menyimpan dokumen atau file itu menggunakan apa saja. Lalu di sini selanjutnya, nah, mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Mungkin udah nggak asing lagi ya Bu. Kita juga sering nih menggunakan Google Drive untuk mengupload tugas-tugas kita atau mengupload misalnya file-file penting supaya bisa diakses melalui handphone atau misalnya melalui laptop dan sejenisnya. Nah, di sini ketika kita ingin menyimpan file di Google Drive itu kan ada beberapa langkah-langkahnya. Terus juga di sini kita harus dipastikan memiliki akun Gmail dulu. Otomatis sudah punya ya Bu di handphone, pasti sudah punya semuanya. Lalu juga kita bisa akses Google Drive dengan cara login ke email gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini cara-caranya Bu, saya ingatkan kembali. Mungkin udah bisa, cuma saya ingatkan kembali. Di sini yang pertama itu kita ketika membuka Google Drive itu kan ada tombol new. Kita pilih klik ini dulu yang new. Lalu ketika sudah new-nya diklik akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kita klik yang new folder. Setelah new folder kita langsung ke klik ya, ini untuk mengupload filenya. Ketika kita untuk mengupload file, kita pilih drive. Setelah pilih drive itu kita klik yang baru atau yang mungkin nanti laptopnya berbasis Inggris, tulisannya new. Lalu kita tinggal pilih di sini mau upload file bentuk file langsung atau dalam bentuk folder. Kita tinggal pilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ini untuk sharing file atau folder ya, bahasa katanya untuk mengirim lah ya Bu, berbagi dengan teman. Kita juga bisa di sini udah ada langkah-langkahnya. Nanti kita tinggal tulis emailnya orang yang akan kita kirimkan filenya. Terus juga di sini bisa upload filenya, nanti akan muncul di sini. Di sini ketika kita ingin mengirimkan sebuah kalimat atau pesan, kita ketik di sini, misalnya nitip tugas atau dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Lalu kita bisa langsung klik send. Nanti akan terkirim ke email yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya di sini aplikasi presensi online. Udah nggak asing ya Bu? Ini kita menggunakan Google Form ya. Nah, Google Form ini kan bisa nih untuk absensi juga bisa. Ketika kita untuk memberikan tes post test atau pretest ke anak menggunakan Google Form itu kan sangat mudah, juga meringankan kita tidak mengoreksi. Nah, di sini saya ingatkan kembali Bu untuk langkah menggunakan Google Form ya. Di sini bisa kita buka drive lagi ya, Google Drive-nya dibuka, lalu klik new-nya. Terus setelah new kita bisa pilih nanti new file. Di sini banyak, ada Google Docs, set, di sini slide, form, drawing. Nanti kita pilih yang Google Form. Jadi Google Form diklik. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada perbedaan pembelajaran
pembelajaran digital dan kelas luring. Dan di sini memang ada sedikit banyak perbedaan ketika kita memberikan pembelajaran secara digital dan secara luring. Nah, di sini untuk penggunaan teknologi pada pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, atau laptop. Nah, pada kelas luringnya di sini memungkinkan kita banyak menggunakan teknologi. Nah, variasi sistem belajar pada pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu secara langsung karena kita virtual gitu. Nah, pada kelas luringnya variasi sistem belajar banyak karena guru dan siswa bertemu langsung. Jadi ketika kita mau menggunakan metode apapun sangat bisa dan gampang untuk dilakukan. Nah, lokasi dan jam belajarnya di sini pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara dunia maya. Jadi ketika kita mau ada Zoom ataupun ada tugas-tugas yang harus tatap muka secara online, walaupun kita ada di tempat dimanapun, kita bisa langsung klik. Dan jam belajarnya juga cenderung fleksibel, Bu. Nggak memberikan waktu kepada siswa tuh lebih banyak untuk mengembangkan dirinya juga. Tapi kalau kelas luring, di sini kan lokasi belajarnya juga udah pasti di sekolah. Terus juga kan waktunya udah ditentuin. Jam belajar kan jam 7 sampai mungkin pulang jam 13.40 sudah ditentukan. Nah, di sini yang terakhir cara siswa bersosialisasi. Nah, pada pembelajaran digital di sini sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan di sekolah. Jadi untuk sosialisasinya antar teman-teman itu nggak ada. Jadi nanti juga bisa dilihat perbedaannya. Lalu ketika kelas luring di sini malah kebalikannya. Siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi atau berdiskusi dengan teman-teman sebayanya secara langsung. Terus juga kan di sini enaknya kalau kelas luring ketika kita bertanya, berpendapat itu bisa langsung menyampaikan pesannya itu dengan jelas. Bedanya secara digital itu kan punya kelemahan juga, kadang yang sinyalnya lemot atau mungkin ketika kita ngomong suaranya hilang seperti itu ya. Mungkin memang pembelajaran digital dan kelas luring juga punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan pada proses diseminasi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah mengikuti proses ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yudit, tadi sudah saya sampaikan kan pemaparannya tentang konsep dasar pembelajaran digital. Nah, sekarang kita akan memasuki proses coaching dan mentoringnya. Nah, menurut Ibu, pemaparan yang tadi saya sampaikan itu bagaimana? Oh ya, alhamdulillah setelah Bu Ara memaparkan materi yang sudah Ibu berikan tadi, materinya cukup jelas, singkat dan padat, dan alhamdulillah sudah saya pahami dengan jelas. Alhamdulillah, berarti ini ya Bu, sudah paham ya? Ya. Nah, menurut Ibu tujuan pembelajaran digital itu yang seperti apa ya Bu? Tujuan pembelajaran menurut tadi yang Ibu paparkan bahwa ke depan guru dan siswa harus lebih mengenal kemajuan teknologi kita supaya tidak ketinggalan zaman, mengikuti kemajuan teknologi agar siswa lebih kreatif, belajar lebih menyenangkan, guru juga lebih banyak metode-metode yang dikembangkan melalui pengembangan teknologi yang sudah ada. Oke, baik, berarti perlu yang ditingkatkan gitu ya Bu, dan juga mungkin perlu dikembangkan. Nah, kira-kira dari tadi jawaban yang Ibu sampaikan itu saya ingin bertanya, nah kira-kira situasi atau keadaan di sekolah kita ini yang sepengetahuan Ibu nih ya, sistem pembelajaran digitalnya itu seperti apa? Oh iya, alhamdulillah di sekolah kita ini sebagian besar sudah ada yang
metode pembelajarannya menggunakan teknologi, ada juga yang sebagian belum. Mungkin faktornya karena sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah kita. Ya, insya Allah kedepannya sekolah kita akan lebih meningkatkan lagi tentang penggunaan teknologi yang sudah ada di kita. Oke, baik. Nah, lalu setelah tadi Ibu jelaskan dari pas hasil pemaparan, tujuan, dan juga situasi sekarang di sekolah ini ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih secara pribadi setelah mengikuti diseminasi saya tadi, itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu ke depannya mengenai ini tadi pembelajaran digital gitu Bu? Ya, oke. Saya sangat termotivasi dengan adanya tadi materi-materi yang Ibu berikan, diantaranya tentang penggunaan teknologi untuk metode pembelajaran. Insya Allah kedepannya saya akan lebih belajar, contohnya membuat soal-soal untuk SAS, untuk STS, menggunakan Google Form. Kenapa? Menurut saya penggunaan Google Form itu akan lebih meringankan tugas guru dengan tidak mengoreksi, karena dengan menggunakan Google Form nilai sudah keluar, jadi cuma mungkin direpotkan soal saja, membuat soal, tapi sebetulnya lebih ringan, tugasnya akan lebih ringan lagi. Kemudian metode pembelajaran lebih akan bervariasi supaya anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang dalam penggunaan teknologi, jadi tidak membosankan dalam proses belajar yang tidak hanya dengan pidato saja. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kita juga bisa sama-sama belajar untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru. Oke, baik, jawabannya sangat memuaskan Ibu. Hebat ya Bu, berarti mungkin nanti kedepannya akan lebih memperbaiki dan manfaatkan kecanggihan teknologi ya Bu kedepannya. Betul. Karena juga ketika kita memiliki kreativitas dalam digitalisasi itu akan sangat memudahkan kita juga dalam proses administrasi dan mungkin dalam hal-hal ketika kita membuat soal dan untuk meraih nilai gitu ya Bu. Jadi sangat memudahkan untuk kita juga. Nah, baik Ibu, mungkin hanya itu aja proses coaching dan mentoring pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Amin. Kita juga sama-sama mendapatkan ilmu baru ya Bu. Betul. Iya, betul. Udah Miss.